Jadi sedikit mau saya tanyakan, Ustaz. Jadi maksudnya Allah itu mentajalikan, menciptakan. Apa tujuannya, Ustaz? Sementara tadi Ustaz menyatakan, aku ini adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal. Ya. Lalu Allah itu sendiri setelah mentajalikan, maksud Allah mentajalikan kita ini untuk apa gitu, Ustaz? Iya. Sebenarnya sudah terang apa yang disampaikan Allah itu. Untuk apa Allah mentajalikan dirinya? Iya. Allah mentajalikan dirinya sebenarnya Allah ingin melihat kesempurnaan akan kebesaran dirinya. Allah mentajalikan dirinya sebenarnya Allah ingin melihat kesempurnaan akan pujian dan kesucian dirinya. Makna yang sebenarnya Allah ingin melihat dan mengenal bahwa dialah yang maha suci, dia yang maha terpuji, dia yang maha besar. Dialah yang katakan jalal, dialah yang disebut jamal, dialah yang dikatakan kohar, dan dia pula yang disebut namanya kamal itu. Maka dikatakanlah jalalullah, jamalullah, koharullah, dan kamalullah. Siapa si jalal? Si jalal itu aku. Siapa si jamal? Si jamal itu aku. Siapa si kohar? Si kohar itu aku. Siapa si kamal? Si kamal itu aku. Itu yang dibahasakan tadi. Allah itu bercermin untuk melihat akan rupa dirinya sendiri. Nah, kalau bahasa yang halus lagi, bahwa Muhammad itu adalah bayang-bayangku, akulah wujud bayang-bayang itu. Itulah rahasianya, tidak pernah berpisah cerai bayang-bayang dengan wujud bayang-bayang. Satu dia berarti. Ya, siapa bayang-bayang dan siapa wujud bayang-bayang? Bayang-bayang itu yang disebut namanya sifat, wujud bayang-bayang itu disebut namanya zat. Ya, Ustaz. Itu yang disebut namanya dua yang tiada berpisah, dua yang tiada bercerai. Ya, Ustaz. Itu pula yang dikatakan Allah, wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa Muhammad itu adalah bahagian daripada diriku. Ya, Ustaz. Nah, itulah maknanya Allah itu ahad. Sebab kalau ada yang lain, ya, selain daripada dirinya, sudah ada dua Tuhan itu. Sudah ada dua wujud tuh. Ya, Padahal Allah itu cuma ahad. Rob satu-satunya. Kul huwallahu ahad. Katakanlah, hai Muhammad, bahwa Allah itu Esa, Allah itu tunggal, nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain berarti ada dua Tuhan di situ. Ada dua wujud tuh. Ada dua diri. Ya, Ustaz. Jadi tinggal lagi cara pemahamannya saja. Kalau bahasa kiasnya ganti tempat duduk aja tuh. Iya, Ustaz. Contohnya Pak Jul duduk di situ. Iya, Ustaz. Lalu coba geser sini Pak Jul. Iya, Ustaz. Ini yang namanya berganti tempat duduk. Iya, Ustaz. Duduk lagi sana. Iya, Ustaz. Pertanyaan Ustaz sama Pak Jul, samakah yang duduk di sebelah sini dengan yang duduk di sini tadi? Sama, Ustaz. Kalau memang sama, siapa tuh orangnya? Diri dia juga, Ustaz. Ya, dirinya juga yang pindah-pindah nih siapa nih? Pak Jul kan? Iya, Ustaz. Ya, Pak Jul tuh. Jadi itulah bahasanya. Iya, Ustaz. Ketika dia batin disebut Allah. Ketika dia zahir disebut namanya Muhammad. Ketika dia batin disebut namanya zat. Ketika dia zahir disebut namanya sifat. Ketika dia batin disebut namanya kodim. Ketika dia zahir disebut apa? Baharu. Baharu. Ketika dia batin disebut namanya kholik. Ketika dia zahir disebut makhluk. Ketika batin disebut namanya abid. Ketika zahir disebut ma'bud. Itu dia. Ya, salah. Jadi jangan kita tertipu dengan bunyi kata dan bahasa. Makanya ulama kasab mengatakan ma yakhruju baina syafatain ilal isyarati wal iktibar. Apa yang keluar dari dua bibir ini, dua lisan ini hanya menunjukkan isyarat dan iktibar saja. Jangan kamu mendengar ucapan itu secara zohir saja, tapi pahamilah kata-kata itu ya secara makna hakikat yang sebenar-benarnya. Jadi mengeluarkan bahasa hakikat dengan menggunakan bahasa syariat memang agak rumit dan sulit. Maka pahamilah bahasa hakikat yang keluar melalui bahasa syariat itu dengan rasa. Jadi kalau bahasa ustadznya Pak Sodik, rasu dibawa naik, pareso dibawa turun, rasu yang dirasoi. Jangan mati rasu. Wah, yang mati rasa ya. Rasa dibawa naik, pareso dibawa turun. Rasa yang dirasakan. Iya, itu yang mesti dipahami. Iya, yang naik nih ya. Siapa yang naik?
siapa yang turun, siapa yang masuk, siapa yang keluar. Ketika naik apa sebutannya? Hu. Ketika turun, Allah. tuh. Apa makna sebenarnya tuh? Dia juga di situ, Ustaz. Dia juga. Iya, Kalau dalam bahasa makna, kan naiknya hu, turunnya Allah. Iya, kalau bahasa terjemahkan, dia Allah. Makna hakikat dia itu adalah aku. Maka hu Allah itu maknanya aku Allah. Iya, Aku Allah. Kalau dipahami makna hakikatnya secara umum, Allah masuknya, Allah keluarnya. Allah turunnya, Allah naiknya. Ya Allah juga tuh. Itu tuh aku Allah tuh. Oh, itu dia maknanya saya. Itu dia juga di situ. Atur naik kalau kita memahaminya. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Kemudian Ustaz, tadi kan ada juga Ustaz sampaikan mengenai hadits qudsi, al-insanu sirri. Artinya apa? Insan itulah rahasia. Yang ingin saya tanyakan, makna rahasia ini apa, Ustaz? Kenapa Allah tuh berrahasia-rahasia, Ustaz? Sementara Allah tuh udah jelas dia menjelaskan akan kenyataan dirinya. Lalu Allah tuh sendiri menyatakan itu adalah rahasiaku, katanya, Ustaz. Mohon penjelasan. Ya, Alhamdulillah. Sebenarnya bahasa Allah tuh bahasa yang penuh dengan bahasa filosofi yang sangat dalam. Iya, Ustaz. Rahasia itu bagi yang tidak mengenal. Bagi yang mengenal tidak ada rahasia. Iya, itu dia, Ustaz. Allah itu benar-benar nyata, terang dan jelas pada segala yang zahir. Bahwa segala yang zahir itulah kenyataan, wujud nyatanya rupa diri Allah itu. Iya. Siapa yang mampu mengatakan Allah itu benar-benar terang, jelas pada segala yang zahir, itu orang yang sudah mengenal. Bagi orang yang tidak mengenal, pasti dia mengatakan Allah itu gaib dan Allah itu batin. Bagi orang sudah mengenal, Allah itu tidak batin. Allah itu telah zahir. Karena yang zahir itulah wujud rupa, yang batin itu yang sebenar-benarnya. Nah, sekarang, bahasa rahasia itu permainan kata sebenarnya. Rahasia itu bagi yang tidak kenal tuh. Dan tidak ada rahasia bagi yang sudah kenal. Gitu, jadi itu permainan kata. Lalu kita ambil makna ilmunya. Kenapa manusia, insan itu dikatakan rahasia Allah? Makna yang sebenarnya, insan itu dikatakan rahasia Allah. Insan itulah sebenarnya tempat memandang wujud nyatanya diri Allah. Karena insan itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nyatanya zatnya Allah, nyatanya sifat Allah, nyatanya asma Allah, nyatanya af'al Allah. Disitulah dikatakan insan itu adalah rahasia Allah. Baru kita patrikan. Kalaulah insan itu tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al Allah, yang disebut namanya rahasia Allah, insan itu yang sebenar-benarnya Allah itu yang sesungguhnya. Karena insan itulah rupa wujud Allah yang sesungguhnya, dikatakanlah insan itu rahasia Allah. Jadi disembunyikan Allahnya pada manusianya. Dalam bahasa Ustadz, pandang zohirnya nampak manusianya. Pandang batinnya tampak Allahnya. Jadi pandangan zohir memandang manusia. Kenapa? Karena dia berbentuk dan berupa. Pandangan batin tampak Allahnya. Makanya Ustaz selalu menghantarkan kita ini kepada paham muwahhid. Muwahhid itu pandang yang satu. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, yang nampak manusianya. Tapi pandanglah Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Rupanya manusia itu sebenarnya wujud nyatanya diri Allah. Kenapa manusia itu wujud nyatanya diri Allah? Karena manusia itu disebut rahasia Allah. Karena dia adalah rahasia Allah, diistilahkanlah dalam bahasa tauhid wujudullah. Wujudnya Allah itu. Jadi artinya Ustaz, Allah itu sudah nyata di bumi dan tidak gaib lagi, Ustaz, ya. Bagaimana kita memahami, Ustaz? Ya, Allah itu sejak mula adanya, memang betul-betul wujud nyata dan terang. Dahulunya nyata, sekarangnya nyata, akhirnya juga nyata. Dulu, sekarang, dan yang akan datang tetap nyata. Dahulu Allah, sekarang Allah, dan yang akan datang juga Allah. Itulah rahasianya. Wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batinu. Dan kita tidak pernah ada.
Dulu kita tidak pernah ada, sekarang Juga tidak pernah. tidak pernah ada, akan datang Juga pernah ada. tidak pernah ada. Siapa yang mengatakan dahulu ada, sekarang ada, yang akan datang ada juga, itu ngaku-ngaku tuh. Kalau kita Ini, ngaku-ngaku ada kita dahulu, sekarang dan akan datang, berada di itulah lingkungan yang diingatkan masyarakat. Nabi, ujudu kazanbut. juga Adanya berkeinginan pengakuan bahwa dirimu yang masyarakat mengatakan itu dirimu ada supaya dahulunya, bisa sekarang dan akan datang, mengerti itu dan adalah tahu dosa. tentang masalah Berarti kamu sudah menyandingkan ketauhidan dirimu itu. dengan Tuhan. Tidak ada Hanya dua saja, Tuhan di situ. kalau kita Allah menyampaikan satu dan seperti kamu itu, satu. Padahal untuk dirimu la haula boleh dikatakan wala memudahkan quwata illa billah. mereka bisa menerima Jadi dari akan sejak ketauhidan sononya itu, kata Pak Sodikin, cara-cara kita yang ini la haula wala quwata buat illa mereka billah. katakanlah Sekarang dari juga segi la haula wala quwata illa billah. struktur Akan datang la haula kependidikan wala yang quwata illa billah. mohon maaf, Begitulah katakanlah yang kita SMP ke bawah kayak gitu, memurnikan dari segi akan wawasan itu, wujud keesaan Allah itu. dengan cara Sehingga seperti tidak lagi apa ya, terpandang Ustaz? ada diri yang lain, ada wujud yang lain, ada rupa yang lain selain daripada wujud rupa dirinya sendiri di situ. Iya, Ustaz. Itu yang dikunci oleh ulama, suhudul wahdah fil wahdah itu. Pandang yang satu, tampak yang satu. Pandang Allah yang tanpa Allah. Kenapa? Bikuli se'in muhit. Karena aku cuma satu-satunya, maka aku yang meliputi segala sesuatu yang ada ini. Itu Pak. Ini kita berada di lingkungan masyarakat. Kita juga berkeinginan bahwa masyarakat itu supaya bisa mengerti dan tahu tentang masalah ketauhidan itu. Iya. Hanya saja kalau kita menyampaikan seperti itu untuk boleh dikatakan memudahkan mereka bisa menerima akan ketauhidan itu, cara-cara yang buat mereka katakanlah dari segi struktur kependidikan yang mohon maaf katakanlah yang SMP ke bawah kayak gitu, dari segi wawasan itu dengan cara seperti apa ya Ustaz? Ilmu ketuhanan ini kan wajib untuk diketahui, wajib hukumnya. Lalu kalaulah ilmu ketuhanan ini wajib diketahui, dipelajari oleh anak-anak kita, tinggal cara kita menyampaikannya. Karena Allah berpesan kepada Rasulullah bagaimana cara memperkenalkan dirinya kepada hambanya yang belum mengenal akan dirinya. Apa pesan Allah kepada Rasulullah? Kalau bahasa kerennya, apa WA Allah kepada Rasulullah? Jadi WA-nya Allah itu kepada Rasulullah ini bahasanya agak terlampau vulgar sekali kan. Kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Hei Muhammad, itu bahasa kira-kiranya bahasa hati, bahasa rasa. Serulah hai Muhammad umatmu, hambaku, untuk dia bisa mengenal, menemui aku ini. Pertama, bil hikmah, dengan cara hikmah. Yang kedua dengan cara mau'izah. Dan yang ketiga dengan cara mujadalah. Cara pertama adalah cara hikmah. Hikmah itu arif dan bijaksana. Ustaz selalu mengkiaskannya karena menyampaikan bahasa hakikat mesti dengan kias dia. Seperti mengambil rambut di dalam tepung, rambutnya tidak putus, tepungnya tidak berserakan. Dakwah kita diterima oleh mereka yang mendengar, ya, dan mereka pun tidak pernah membantah dan mengatakan kita ini kafir. Inilah kita mesti meniti ke dalam ruhaninya. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kita cara penyampaian ini. Bertangga naik, berjenjang turun. Bahasa Nabi, khotibun nas ala qadri uqulihim. Sampaikanlah dakwah ini. Kenalkanlah Allah itu kepada umat ini dengan cara sesuaikan dengan akal fikirnya, sesuaikan dengan kemampuannya, sesuaikan dengan nalarnya. Jadi Rasulullah memperkenalkan Allah itu, ya, itu metodenya, kurikulumnya itu 3 itu cuma bil hikmah, mau'izah, dan mujadalah. Hikmah itu dengan arif bijaksana, mau'izah ini dengan pengajaran yang tepat, bahasa yang mudah, bahasa yang ringan, mudah dicerna. Ya, tapi dia bisa mengerti. Jadi memahaminya itu dengan
dengan santun, bahasa yang mudah dicerna lah. Banyak contoh-contoh dan misal kita umpamakan. Kemudian yang ketiga dengan mujadalah. Mujadalah itu dengan diskusi dan muzakarah. Sekarang kita ini muzakarah dan diskusi. Jadi kita melihat audiennya. Kapan kita melakukan dengan hikmah, kapan kita melakukan dengan mauizah, dan kapan kita melakukannya dengan mujadalah. Dan kapan kita bisa melakukan ketiga-tiganya. Jadi kalau dipisah satu-satu, mujadalah itu tentu orang-orang ulama, labai, kiai, orang-orang yang sudah mencium baunya tauhid makrifat ini. Itu udah bisa diajak berdiskusi. Tapi kalau anak-anak tentu dengan mauizah, dengan pengajaran yang penuh arif dan bijaksana, bahwa adanya alam ini ada yang menciptakan. Ya, jadi yang menciptakan alam ini itu adalah Allah. Berarti kalau alam ini yang menciptakan adalah Allah, alam inilah sebagai bukti adanya Allah itu. Sebab tak mungkin alam ini ada, langit dan bumi ada kalau tidak ada Allah. Itu memahaminya pelan. Tapi kalau udah agak tinggi sedikit, balikkan cara penyampaiannya. Jangan dikatakan alam, langit dan bumi ini bukti adanya Allah. Tapi katakanlah Allah itulah bukti adanya langit dan bumi ini. Sebab kalau dikatakan alam, langit dan bumi ini bukti adanya Allah, berarti adanya Allah itu bersandar kepada alam. Bersandar kepada langit dan bumi. Sekiranya langit dan bumi tidak ada, tentu Allah tidak ada. Padahal adanya Allah itu bukan karena adanya langit dan bumi. Jadi kesimpulannya, kalau adanya Allah itu bukan karena adanya langit dan bumi, itu makna yang sebenarnya Allah itulah bukti adanya langit dan bumi itu. Jadi disesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya. Jadi kalau dibuatkan secara bahasa kiasnya, Pak, sebenarnya kita ini, ya, bagaimana kita mampu menjadikan diri kita ini sebagai juru masak, sebagai koki untuk melayani manusia, sehingga manusia yang kita layani tadi, dia bisa menikmati makanan itu dengan enak, lezat, dan nikmat. Satu contoh Ustaz selalu katakan, kias yang mudah dipahami oleh orang awam. Anak kita ini tidak suka namanya dengan ubi kayu atau singkong. Ya. Sebab kalau dibilang ubi kayu dan singkong itu udah malas saja deh. Lalu karena ayah nih mampu dia menjadikan dirinya sebagai juru masak, koki, dia bisa merubah bentuk singkong tadi itu yang tidak disukai oleh tanah menjadi keripik, menjadi kecumui, menjadi ongol-ongol. Entah apalah namanya bahasa bapak tuh, keletuk namanya tadi ubi kelapa itu apa? Getuk. Getuk. Jadi ketika dia ganti, kita buat namanya keripik, ketela, kecumai, ketuk namanya, dikasih kelapa, dikasih sedikit garam, dikasih sedikit gula pasir. Dimakannya terasa enak, manis. Ketika itu dia bertambah-tambah, dia minta kepada kita. Padahal yang dimakan itu adalah sesuatu yang tidak disukainya. Namun karena kita rubah cara penyajiannya, sehingga dia memakan ketuk ubi kayu tadi itu merasa nikmat dan asik bagi dirinya. Kenapa? Karena kita mampu merubah ubi tadi itu menjadi ketela dan sebagainya tuh. Jadi tanpa disadarinya dia sudah menikmati apa yang tidak dia sukai sebenarnya. Jadi memang jadikanlah diri kita ini menjadi juru masak, menjadi koki untuk melayani umat ini disesuaikan dengan kemampuan seleranya. Jadi kita mesti pandai membaca situasi dan kondisinya. Begitulah Rasulullah itu. Makanya Nabi mengatakan likulli shay'in bisababihi. Tiap-tiap sesuatu itu pasti ada sebab di situ. Kita meniti ke dalam dirinya itu melalui sebab itu tadi. Ketika dia ada masalah, ketika dia ada kesulitan, ketika ada problem, itu sebab meniti ke dalam dirinya tadi itu. Kalau dia punya kemampuan, tentu dia mampu melepaskan masalah itu, bahkan tidak ada problem bagi dirinya. Namun karena dirinya itu ada yang menguasai, disitulah manusia itu kadangkala dia tidak mampu menyikapi masalahnya. Walaupun dia itu adalah memiliki kecerdasan rohani dan akal fikir, ya, kebelianan otaknya, kecerdasannya.
Tapi ada di balik keberlianan otaknya tadi, akal pikirnya itu, ada sesuatu zat yang menguasai dan menggenggam jiwa itu. Nah, supaya manusia itu mampu memulangkan semua urusan tadi itu, kembalikan kepada Allah sebenarnya. Iya, Ustaz. Itu cara pemahamannya, Pak.